Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib, para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Taib, melanjutkan pembahasan pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha pada juz al-awwal, pada bagian yang pertama. Taib, setelah pada kesempatan yang kemarin kita telah membahas sampai pada halaman 26, maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas pada atau di halaman yang ke-27 dan insya Allah di pelajaran yang baru. Taib, silahkan antum semua buka halaman 27. Taib, saya akan bacakan, kemudian saya akan terjemahkan. Maka para santri sekalian untuk mempersiapkan perangkat belajarnya dan tidak lupa untuk menulis. Taib, kita mulai. Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Taib, di pelajaran yang kelima ini di sini terdapat percakapan sama seperti pada pembahasan sebelumnya. Di sini percakapan antara Sa'id, kemudian Yasir, dan kemudian Ali. Ya, taib, kita baca. Sa'idun, akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Artinya, apakah kitab ini milik Muhammad, ya wahai Yasir, ya wahai Yasir. Akitabu Muhammadin hadza, ya artinya adalah apakah kitab ini milik Muhammad, wahai Yasir. Kemudian Yasir menjawab, la hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin, tidak atau bukan, ya ini kitab Hamid. Kitab itu bisa diterjemahkan atau bisa diartikan sebagai kitab atau buku, ya cuma berbeda dengan buku yang buku tulis, ya. Kitab di sini maksudnya buku cetak atau buku pelajaran. Baik, jawabannya tadi tidak atau bukan, ini kitab Hamid, ya, ini kitab milik Hamid. Kemudian Sa'id bertanya lagi, aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad, ya atau kitab milikmu Muhammad. Kemudian Yasir menjawab, huwa alal maktabi hunaka. Huwa alal maktabi hunaka, dia atau buku itu ada di atas meja di sana, ya. Buku itu ada di atas meja di sana, ya, sambil menunjuk ke arah ke arah tersebut, ya. Alal maktabi ini adalah alanya huruf jar dan al maktabi ini majrur seperti yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Baik, kemudian Sa'id bertanya lagi, aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin, di mana ya daftar Ammar, ya daftar ini artinya adalah buku catatan atau buku daftar, ya jadi di mana buku catatan Ammar, ya. Kemudian Yasir menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi, ya huwa ala maktabil mudarrisi, buku itu atau catatan itu ada di atas mejanya guru,
ya ada di atas meja guru. Maktabil mudarrisi ini adalah artinya meja guru. Jadi buku catatannya si Ammar itu ada di atas mejanya guru, meja guru. Taib, kemudian Sa'id bertanya lagi. Qalamu man hadza ya Ali. Nah, di sini Sa'id bertanya ke Ali, bukan ke Yasir lagi. Qalamu man hadza ya Aliyu. Ya, pulpen milik siapa ini wahai Ali. Ya, pulpen milik siapa ini wahai Ali. Kemudian Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen punya guru atau milik guru. Ya, ini pulpennya guru. Kemudian Sa'id bertanya lagi, aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Di mana tasnya guru atau tas miliknya guru. Di mana tas milik guru atau tas punyanya guru. Kemudian Ali menjawab, hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Tas tersebut atau tas itu berada di bawah meja. Ya, tas tersebut berada di bawah meja. Baik, kita buka ke halaman yang ke-32. Baik, di situ ada bacaan al-kalimatul jadid. Ya, al-kalimatul jadidah. Artinya adalah kalimat-kalimat yang baru. Ya, atau disebutnya kosakata. Baik, saya akan bacakan kemudian saya akan artikan. Ya, dan antum semua jangan lupa untuk mencatat. Baik, ar-rasulu. Ar-rasulu artinya adalah utusan. Ya. Kemudian al-ka'batu. Al-ka'bata ya. Al-ka'bata yaitu apa? Ka'bah. Ya, kemudian al-ismu. Al-ismu artinya adalah nama. Kemudian selanjutnya al-ibnu artinya adalah anak laki-laki. Kemudian selanjutnya al-ammu. Al-ammu artinya adalah paman dari pihak ayah. Ya, jadi pamannya ayah, paman dari pihak ayah, bukan pamannya ayah, tapi apa? Paman dari pihak ayah atau saudara laki-lakinya ayah. Kemudian al-khalu. Al-khalu artinya adalah paman dari pihak ibu atau saudara laki-lakinya ibu. Kemudian al-haqibatu. Al-haqibatu artinya adalah tas. Kemudian as-sayyaratu. As-sayyaratu artinya adalah mobil. Kemudian asy-syari'u. Asy-syari'u artinya adalah jalan. Kemudian muglakun. Muglakun artinya adalah tertutup. Kemudian tahta. Tahta artinya adalah di bawah. Kemudian selanjutnya yang terakhir hunaka. Hunaka artinya adalah di sana. Ya, ini termasuk ke dalam ismul isyarah juga, hunaka. Ya, karena apa? Menunjukkan, ya, isyarat. Thaib. Kemudian kita lihat kolom yang bawah, yaitu di situ ada tulisan sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Thaib. Kalimat tersebut itu disebut sebagai mudhofu ilaih. Ya, as-sayyaratul mudarrisi disebut mudhofun ilaih. Ya, jadi mudhof ilaih. Taib. Apa yang dimaksud dengan mudhof ilaih? Ya, taib, mudhof ilaih adalah dua kata isim, ya, dua kata isim atau lebih yang digabungkan menjadi satu makna. Jadi mudhof dengan mudhof ilaih ini adalah dua kata isim. Ya, sayyaratu itu isim, sayyaratu itu isim, dan al-mudarris itu isim juga. Jadi dua kata isim atau lebih, ya.
yang digabung menjadi satu makna. Ya. Antara sayyarah dengan mudarris ini digabung sehingga menjadi satu makna atau sebuah makna. Taib, atau disebutnya idhofat. Dan idhofat sendiri dinisbatkan atau dimaknai dengan terjadinya penyandaran antara dua isim yang melahirkan suatu hukum wajib, ya. Terjadinya penyandaran antara dua isim yang melahirkan suatu hukum wajib jar, ya. Hukum wajib jar untuk isim yang kedua. Baik, kita lihat harokat tanda jar yaitu dengan harokat kasrah, ya, yang melahirkan suatu hukum wajib jar, ya, pada atau untuk isim yang kedua, ya. Untuk al-mudarris ini, ya, tanda harokat terakhirnya yaitu kasrah, yang mana itu ditandai atau sebagai tanda jar. Baik. Kemudian, ya, dengan syarat, ya. Dengan syarat isim pertama harus, ya, isim atau kata pertama itu harus nakirah atau sifatnya umum, dan isim kedua boleh ma'rifat atau nakirah. Jadi syaratnya isim yang pertama atau kata yang pertama itu harus nakirah. Kita lihat sayyaratu, tidak ada alif lamnya, maka sayyaratu disebut nakirah, ya. Baik, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.